Seorang bos kaya raya yang dihormati banyak orang mendadak divonis mati oleh dokter top. Harapan hilang. Usaha runtuh. Keluarga hancur. Namun di detik terakhir, seorang pemuda miskin dari desa datang dan menyelamatkannya hanya dengan pengobatan tradisional yang bahkan tidak dipercaya dunia medis. Siapa sebenarnya pemuda itu? Kenapa ia muncul di saat semua menyerah? Dan rahasia apa yang disembunyikannya hingga nasib sang bos berubah selamanya? Sebelum cerita dimulai, tulis kota kalian di komentar. Absen dulu dari kota mana saja yang sedang menyimak kisah ini. Karena cerita ini akan membuka mata kita, bahwa penolong terbesar kadang datang dari tempat yang tidak pernah kita duga. Arga Prasetya duduk diam di ruangan putih yang begitu dingin. Bau antiseptik rumah sakit menusuk hidung, menambah sesak yang sejak pagi menghimpit dadanya. Di hadapannya, Profesor Mahendra, dokter paling ia percaya, hanya menunduk pelan sebelum mengucapkan kalimat yang meruntuhkan seluruh fondasi hidupnya. Maafkan saya, Pak Arga, usia Anda mungkin tidak lama. Kalimat itu menyambar seperti petir, namun meninggalkan sunyi yang memekakan. Arga memandang lantai yang mengilap, tetapi pandangannya kosong. Ia mencoba bicara, namun suaranya seakan membeku di tenggorokan. Laporan medis, grafik penurunan kondisi tubuh, serta istilah-istilah rumit yang baru saja dijelaskan tak lebih dari sekumpulan huruf tak berarti. Yang ia dengar hanyalah satu hal, ia akan mati. Seumur hidupnya, Arga terbiasa mengendalikan banyak hal. Ia mengendalikan pasar, menekan lawan bisnis, mengatur strategi, memimpin ribuan karyawan, bahkan menentukan arah perekonomian di kota-kota tempat perusahaannya berdiri. Namun hari itu, ia dipaksa menerima kenyataan bahwa dirinya bahkan tak mampu mengendalikan tubuh sendiri. Sesampainya di parkiran basement, Arga menepis tangan asistennya yang hendak membantu. Ia berjalan tertatih menuju mobil, menolak segala belas kasihan. Saat pintu mobil menutup, dunia luar teredam, dan disitulah air mata yang sejak tadi ia tahan jatuh tanpa perlawanan. Bahunya bergetar, napasnya terputus-putus. Ia menekan dada, bukan karena sakit fisik semata, tetapi karena rasa kehilangan yang tak mampu ia definisikan. Seluruh ambisi dan kejayaan yang ia bangun puluhan tahun terasa tak ada artinya dibanding satu kalimat. Waktumu hampir habis. Setibanya di penthouse, ia berdiri di balkon lantai 72, menatap hamparan lampu kota yang biasanya memberinya kebanggaan. Malam itu pemandangan itu justru terasa asing. Jakarta yang berkilau tak lagi menunjukkan gemerlap kemenangan, melainkan tampak seperti panggung besar yang sebentar lagi akan kehilangan perannya. Angin malam menampar wajahnya, tapi hati Arga tetap terasa panas, sesak, dan penuh penolakan. Ia ingin berteriak, ingin marah, ingin memprotes takdir. Namun yang keluar justru bisikan lirih penuh ketakutan. Mengapa sekarang? Mengapa saat aku berada di puncak? Ia memejamkan mata, mencoba bernapas pelan, tapi dadanya tak kunjung lega. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia merasakan bagaimana rasanya benar-benar sendirian, meski kekayaannya tak terhitung. Uang tak bisa membelinya waktu. Jabatan tak bisa menawarnya hidup. Kekuasaan tak bisa menunda ajal. Arga menatap langit, mencari sesuatu yang bisa ia pegang. Malam yang luas membuatnya merasa sekecil debu. Jika ini hukuman, gumamnya pelan. Aku bahkan tidak tahu dosa mana yang harus kupertanggungjawabkan lebih dulu. Dalam hatinya ia menyebut nama Allah dengan suara bergetar. Bukan sebagai penguasa, bukan sebagai pria berjubah kemenangan, melainkan sebagai manusia yang ketakutan. Ia mulai mempertanyakan banyak hal. Arti hidup, arti ambisi, arti perjalanan yang ia kejar tanpa henti. Di kursi balkon itu ia duduk lama, hingga lampu-lampu kota mulai padam satu persatu. Ia menyeka wajahnya, mencoba berdiri, namun tubuhnya kembali melemah. Napasnya berat, kepala berputar, dunia tampak kabur. Namun sebelum tubuhnya benar-benar kehilangan kendali, ia berjanji pada dirinya satu hal. Ia akan pergi jauh, menjauh dari sorotan, menjauh dari segala yang pernah ia banggakan. Setidaknya sampai ia menemukan alasan mengapa ia masih harus bertahan barang satu hari lagi. Dan malam itu, tanpa sepengetahuan siapapun,
Arga memulai kepergiannya. Sebuah perjalanan yang akan mengubah segalanya, meski ia belum tahu kemana langkah itu akan membawanya. Pagi hari setelah vonis itu, Arga kembali duduk di kursi kerjanya di ruang utama lantai 50. Ruangan luas dengan dinding kaca itu biasanya membuatnya merasa seperti penguasa langit. Namun kali ini, pemandangan gedung-gedung tinggi justru terasa seperti dinding penjara transparan. Senyap, dingin, dan menekan. Berita tentang kesehatannya sudah bocor entah dari siapa. Ia bisa merasakan tatapan berbeda dari para karyawan yang melintas. Bukan lagi tatapan hormat, melainkan tatapan penasaran, kasihan, bahkan sebagian seperti menunggu kejatuhannya. Dunia bisnis memang tak pernah memberi ruang bagi kelemahan. Aroma singa terluka sanggup mengundang gerombolan serigala dalam sekejap. Rapat darurat bersama jajaran direksi dimulai pukul 10. Arga memasuki ruang rapat dengan langkah tegap, berusaha mempertahankan wibawa yang masih tersisa. Namun satu persatu suara mulai terdengar, bukan untuk memberi solusi, melainkan meragukannya. Ada yang mulai mempertanyakan kemampuannya mengambil keputusan dalam kondisi seperti itu. Ada yang menyarankan ia cuti sementara demi kebaikan perusahaan. Ada pula yang tanpa rasa malu, mengusulkan rapat pemilihan komisaris baru untuk menggantikan posisinya. Arga hanya terdiam. Ia menatap satu persatu wajah yang dulu menyebutnya mentor, panutan, dan saudara. Kini orang-orang itu duduk di hadapannya bagai hakim pengadilan, siap mencabut kekuasaan tanpa rasa sungkan. Tidak ada yang sungguh peduli pada kondisinya, hanya masa depan mereka sendiri. Kalau saya masih dipercaya, saya akan tetap memimpin. Suara Arga berat, namun tegas. Ia mempertahankan ketenangan di luar, walau dadanya terasa seperti diremas dari dalam. Namun ketenangan itu justru membuat mereka semakin berani. Bagaimana kami bisa percaya, Pak? Suara salah satu direksi memotong. Dalam kondisi seperti Anda sekarang. Kalimat itu dengan sengaja diucapkan pelan, namun tajam. Ruangan hening beberapa detik, seolah semua menunggu ledakan dari Arga. Namun yang muncul justru senyum pahit. Ia tahu, pertempuran di meja ini sudah bukan soal rapat. Ini adalah upacara penggulingan. Rapat ditutup tanpa keputusan yang jelas. Namun tatapan mata semuanya sudah menunjukkan hasilnya. Mereka tidak lagi memihaknya. Begitu pintu ruang rapat tertutup, Arga berjalan cepat menuju lift. Namun baru beberapa langkah, ia berhenti ketika tanpa sengaja mendengar dua direksi bergumam sambil tertawa kecil. Lihat saja, dalam hitungan minggu dia selesai. Kita tinggal tunggu dia tumbang. Kasihan, ya, menghabiskan hidup jadi raja. Ujungnya bahkan tak bisa memilih cara jatuh. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada vonis dokter. Arga berdiri mematung di koridor yang sepi. Untuk pertama kalinya, ia merasa bukan hanya tubuhnya yang sakit, melainkan harga dirinya dihancurkan pelan-pelan. Sesampainya di mobil, ia menutup pintu dan menatap setir dengan mata berair. Jadi begini caranya dunia melepas seseorang, gumamnya lirih. Ia menengadahkan kepala, menahan air mata yang kembali ingin pecah. Dalam hati, ia menyebut nama Allah untuk menenangkan diri, mencoba bertahan agar tidak runtuh sepenuhnya di tempat itu. Sepulangnya ke penthouse, ia berharap rumah bisa memberi sedikit kehangatan. Namun yang ia dapat justru babak baru dari kehancuran. Di ruang makan, Ayana, adiknya satu-satunya, menatapnya dengan mata sembab. Mas, aku dengar soal rapat itu. Mas kuat, kan? Arga tersenyum samar, berusaha tampak kokoh. Mas baik-baik saja, jawabnya, meski suaranya rapuh. Ayana meraih tangannya, namun Arga perlahan menarik diri. Bukan karena marah, tetapi karena ia tak ingin ada yang melihat betapa lemahnya ia saat itu. Malamnya, Arga kembali duduk di balkon yang sama seperti malam sebelumnya. Angin berhembus, kota tetap gemerlap, namun hatinya kini semakin kosong. Dalam keheningan itu, ia menyadari sesuatu yang menyesakan, yang runtuh bukan hanya kesehatannya, tetapi juga martabatnya. Ia mengusap wajah, menatap langit yang gelap, lalu berbisik. Jika aku harus jatuh,
Biarkan aku jatuh jauh dari semua mata ini. Disitulah tekad itu lahir. Ia harus pergi. Bukan untuk melarikan diri, tetapi untuk menenangkan jiwa yang sudah hancur berkeping-keping. Dan malam itu, keputusannya bulat. Ia akan meninggalkan semua. Kota, jabatan, sorotan, bahkan nama besarnya. Entah untuk apa, entah untuk kemana. Namun ia tahu satu hal pasti. Bertahan di sini hanya akan membuatnya mati lebih cepat, sebelum waktunya benar-benar habis. Pagi yang sunyi menyelimuti jalanan menuju pedalaman. Arga menyetir seorang diri, meninggalkan hiruk-pikuk kota tanpa menoleh sedikit pun. Langit masih pucat. Kabut tipis menggantung di antara pepohonan. Baginya, perjalanan itu bukan sekadar pelarian, melainkan upaya mencari ruang untuk bernapas. Setiap kilometer yang ia tempuh membuatnya sedikit lebih ringan, seolah beban yang mengikat lehernya terurai satu persatu. Namun tubuhnya kian lemah. Wajahnya pucat, napasnya pendek, dan keringat dingin mulai merembes di pelipis. Mobil yang ia kendarai akhirnya memasuki jalan berbatu. Sinyal ponsel menghilang, dan suara hutan menjadi lebih dominan daripada ingatan-ingatan buruk yang terus mengejarnya. Dadanya berdegup keras. Bukan karena panik, melainkan karena penyakit itu menyerang lagi. Pandangannya berkunang-kunang, dan setir di tangannya terasa semakin berat. Hingga pada satu tikungan kecil di kaki bukit, mobil itu tertatih lalu berhenti total. Mesin mendadak mati. Arga mencoba memutar kunci berulang kali, namun hanya terdengar suara mekanik yang parau. Ia memukul setir dengan lemah, frustasi karena tubuhnya hampir tak sanggup menopang kesadaran. Ia membuka pintu, turun perlahan, dan mencoba berdiri. Namun tanah di bawah kakinya terasa bergoyang. Arga memegangi dadanya, tubuhnya merosot, dan pandangan mulai gelap. Di antara kabut yang menipis, samar-samar ia melihat beberapa warga desa yang berjalan membawa hasil panen. Namun suaranya tak sanggup keluar untuk meminta tolong. Langkahnya goyah beberapa detik. Lalu tubuhnya ambruk di tepi jalan. Warga desa panik. Mereka mendekat, namun saling memandang bingung. Tidak ada yang berani menyentuh pria berpakaian mahal yang tampak seperti orang kota, takut salah bertindak. Hingga di antara kerumunan, seorang pemuda muncul membawa tas kain coklat di punggungnya. Tatapannya tenang, langkahnya mantap, dan nada suaranya berbeda dari yang lain. Menepi semua. Biar aku lihat. Ucapnya pelan namun tegas. Pemuda itu bernama Rama. Wajahnya bersih, matanya teduh, dan sikapnya penuh ketenangan yang tak lazim bagi seorang pria desa biasa. Ia berjongkok, memeriksa nadi Arga dengan ujung jemarinya, lalu menyentuh titik tertentu di lengan dan belakang telinga Arga. Gerakannya cekatan, seperti seseorang yang sudah bertahun-tahun memahami tubuh manusia. Dia masih bernapas, tapi ini tidak bisa dibiarkan. Bantu saya bawa ke rumah, katanya, tanpa sedikit pun keraguan. Dengan sigap, Rama dan beberapa warga mengangkat tubuh Arga ke sebuah rumah kayu sederhana di tengah desa. Ruangan itu tidak luas, namun bersih dan tertata. Bau rempah dan dedaunan memenuhi udara. Di dinding tergantung lembaran kertas usang berisi sketsa tubuh manusia, titik-titik saraf, dan catatan-catatan tulisan tangan. Rama mengambil beberapa ramuan kering, menumbuknya, lalu mencampurnya dengan air. Ia menempelkan racikan itu di titik-titik tertentu di dada dan punggung Arga, kemudian menekan beberapa titik saraf dengan teknik pijat yang teratur, ritmis, dan penuh perhitungan. Arga, yang setengah sadar, merintih pelan. "Bangunlah. Kau tidak boleh kalah," ucap Rama lirih. Perlahan, napas Arga mulai lebih teratur. Wajahnya masih pucat, namun denyut nadinya tak lagi secepat tadi. Rama mengambil kain basah, menempelkan ke dahi Arga, lalu duduk di kursi kayu, mengawasi tanpa sekalipun lengah. Di balik ketenangannya, tersimpan keyakinan yang kuat, keyakinan bahwa setiap penyakit pasti memiliki pintu masuk dan pintu keluar. Tinggal bagaimana menemukannya. Beberapa jam berlalu, dan sore mulai turun. Arga terbangun perlahan dengan napas tersengal. Matanya membuka sedikit, melihat atap kayu dan cahaya matahari jingga yang menerobos melalui celah dinding.
Ia tidak tahu di mana dirinya berada. Perasaannya campur aduk, lemah, bingung, dan terluka secara batin maupun fisik. "Di mana aku?" Suaranya pelan. Rama mendekat, menyodorkan segelas air. "Minumlah sedikit. Kau pingsan di jalan. Tubuhmu terlalu lemah." Arga menatap pemuda itu, mencoba menilai siapa orang asing yang tiba-tiba menolongnya. Dari pakaian sederhana dan tangan yang penuh bekas kerja, Arga bisa menebak pemuda itu bukan orang yang berada. Namun ada sesuatu di mata Rama, keteguhan, ketenangan, dan ketelitian, yang membuat Arga tak bisa meremehkannya begitu saja. "Aku tidak butuh belas kasihan," gumam Arga. Rama menjawab singkat, "Ini bukan belas kasihan. Ini kemanusiaan." Kalimat itu, sesederhana apapun, menembus pertahanan Arga. Saat itulah ia sadar, ia tidak lagi berada di dunia megah yang penuh topeng. Di tempat ini, ia bukan raja bisnis. Ia hanya seorang manusia rapuh yang berutang hidup pada orang asing. Arga terdiam. Napasnya perlahan stabil. Namun jauh di dalam hatinya, ia merasakan sesuatu yang mulai bergeser. Sebuah ruang kecil yang selama ini tertutup rapat oleh kesombongan dan ambisi. Di ruang itulah, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa aman. Malam turun di desa Sukarengas. Lampu minyak kecil berkelip di sudut ruangan, menebarkan cahaya temaram yang memantul di dinding kayu sederhana. Suara jangkrik dan desir angin menambah sunyi yang menenangkan. Arga berbaring di dipan bambu, tubuhnya masih lemah. Namun ada sesuatu yang berbeda dari rasa lelah sebelumnya. Sesuatu di dalam dirinya seperti mulai bergerak pelan, seolah tubuhnya tak lagi sepenuhnya menyerah. Rama duduk di samping jendela, meracik ramuan dari dedaunan hijau, akar kering, dan cairan bening yang ia simpan dalam botol tanah liat. Tangan pemuda itu bergerak teratur, dengan ketelitian yang memancarkan pengalaman. Arga memperhatikannya tanpa suara. Di matanya, campuran heran, takut, sekaligus penasaran beradu menjadi satu. "Apa yang kau lakukan sebenarnya?" tanya Arga akhirnya, suaranya parau. Rama tidak langsung menjawab. Ia memeras ampas tumbuhan ke dalam mangkuk, mengaduknya perlahan, lalu menoleh. "Yang tubuhmu butuhkan bukan hanya obat. Tubuhmu butuh diingatkan cara sembuh." Arga mengernyit. "Kau bicara seperti dunia ini tidak membutuhkan dokter atau rumah sakit." Rama tersenyum kecil. "Dunia butuh keduanya. Ilmu modern dan ilmu lama. Tapi kadang, penyakit datang bukan hanya dari tubuh. Ada luka yang tidak terlihat, yang membuat obat sehebat apapun tak bekerja." Arga terdiam. Kata-kata itu menohok, seperti menyorot sisi dirinya yang selama ini ia abaikan. Luka batin? Ia tertawa kecil dalam hati. Apa hubungannya luka batin dengan penyakitnya? Namun ia terlalu lelah untuk membantah. Rama berdiri mendekat membawa mangkuk ramuan itu. "Minum ini. Rasanya pahit, tapi tubuhmu membutuhkannya." Arga menatap cairan gelap itu dengan ragu. Ia terbiasa minum obat impor dengan harga setara mobil, bukan ramuan berwarna kusam dari akar hutan. Namun ada sesuatu di tatapan Rama, ketenangan tanpa paksaan, yang membuatnya mencoba percaya. Dengan sisa tenaga, Arga menyeruput perlahan. Lidahnya seperti ditusuk rasa pahit yang menusuk sampai ke tenggorokan. "Kenapa rasanya seperti racun?" keluhnya. Rama hanya menahan senyum. Pahit adalah bahasa pertama dari penyembuhan. Setelah Arga minum, Rama mulai melakukan pijatan di titik-titik tertentu di tubuhnya. Jemari Rama menekan ruas saraf dengan pola yang halus namun berirama. Setiap tekanan menimbulkan sensasi aneh, kadang nyeri, kadang hangat, kadang membuat tubuh seperti dialiri sesuatu yang menembus daging dan tulang. "Tarik napas pelan. Ikuti iramaku," ucap Rama. Arga menuruti walau enggan. Ia menarik napas perlahan, menahannya, lalu mengeluarkannya dalam hitungan yang Rama arahkan. Dan perlahan, sesuatu terjadi. Rasa berat di dadanya sedikit berkurang. Sesak yang menempel seperti batu mulai melunak. Tubuhnya seakan membuka pintu kecil untuk udara masuk lebih dalam. "Apa yang kau lakukan padaku?"
bisik Arga, takut sekaligus kagum. Rama berhenti sejenak dan menatapnya. Tubuhmu terlalu lama menolak rasa sakit. Kadang seseorang perlu berhenti melawan, agar tubuhnya ingat cara memulihkan diri. Kalimat itu membuat Arga terdiam lama. Selama ini ia memang selalu melawan segalanya. Waktu, musuh bisnis, kenyataan, bahkan takdir. Ia tak pernah berhenti. Ia tak pernah diam. Hidupnya adalah perlombaan tanpa garis finish. Dan kini tubuhnya menagih harga dari semua ambisi itu. Dalam hening yang panjang, Arga menatap langit-langit rumah Rama. Ia tiba-tiba merasa kecil. Di kota, ia adalah raja. Di sini, ia tidak lebih dari seorang pesakitan di dipan bambu yang harus diajari cara bernapas kembali oleh seorang pemuda yang bahkan tak memiliki apa-apa. "Kenapa kau menolongku?" tanya Arga perlahan. Rama mematikan lampu minyak dan menjawab dengan suara tenang, penuh keyakinan. "Karena hidupmu belum selesai. Dan karena Allah tidak pernah meninggalkan siapapun, kecuali mereka yang berhenti mencari jalan." Arga memejamkan mata. Kata-kata itu sederhana, namun terasa menembus tempat terdalam dalam dirinya. Untuk pertama kalinya sejak vonis mematikan itu, ia merasa ada setitik cahaya, sekecil apapun, yang menyala dalam gelap hatinya. Ia tidak tahu apakah yang dilakukan Rama benar-benar bisa menyembuhkan. Namun malam itu, ia tidur dengan napas lebih teratur, dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidur bukan karena lelah, melainkan karena merasa sedikit tenang. Di luar, angin membawa aroma dedaunan basah. Desa itu masih tertidur pulas, tanpa menyadari bahwa di sebuah rumah kecil di pinggir hutan, dua takdir sedang saling bertemu, dan keduanya baru saja mulai bergerak ke arah yang tidak pernah dibayangkan. Pagi menyapa desa Sukarengas dengan embun yang masih melekat di ujung daun. Cahaya matahari menerobos perlahan melalui celah dinding rumah kayu, menyentuh wajah Arga yang baru terbangun. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, ia bangun tanpa rasa sesak di dada. Napasnya terasa lebih utuh, lebih dalam, dan lebih ringan. Ia terduduk perlahan, memandang sekeliling ruangan yang sederhana itu, merasakan ketenangan yang tidak pernah ia temukan di penthouse mewah miliknya. Rama masuk membawa secangkir ramuan hangat. "Bagaimana napasmu pagi ini?" Arga menatap cangkir itu, lalu menatap Rama. Ada jeda singkat sebelum ia menjawab. "Entah kenapa, tubuhku terasa berbeda. Lebih hidup." Rama hanya tersenyum tipis. "Karena tubuhmu mulai mendengarkan. Kau hanya perlu membiarkannya terus membuka diri." Arga meneguk ramuan itu perlahan. Pahitnya masih sama, tetapi kali ini ia tidak lagi menolak rasa itu. Ada semacam penerimaan kecil di dalam dirinya, sebuah ruang yang dulu tertutup rapat oleh kebanggaan dan kemarahan. Rasa pahit itu kini seperti mengingatkannya bahwa setiap proses penyembuhan memang harus dimulai dari ketidakkenakan yang dihadapi, bukan dihindari. Setelah beberapa hari tinggal di rumah itu, Arga mulai memperhatikan kehidupan desa. Anak-anak berlari tanpa alas kaki, tertawa tanpa beban. Warga saling menyapa, saling menolong, tanpa hitung-hitungan. Tidak ada jas, dasi, rapat pagi, atau tatapan penuh penilaian seperti yang biasa ia hadapi di kota. Di sini, kehidupan berjalan perlahan, namun sungguh-sungguh. Dan tanpa ia sadari, ritme lambat desa itu mulai menenangkan isi kepalanya yang selama ini berisik. Namun harapan yang tumbuh itu tidak serta-merta menghapus luka. Saat makan pagi, Arga masih sering diam lama, memandang piring kayu di depannya sambil memikirkan perusahaan, keluarga, dan kehormatan yang ia tinggalkan. Bekas pengkhianatan di ruang rapat, kalimat-kalimat yang menusuk, dan tatapan merendahkan itu masih membekas jelas. Luka batinnya belum pulih. Tetapi untuk pertama kalinya, luka itu tidak membuatnya merasa ingin hancur, melainkan ingin berdiri lagi, suatu hari nanti. Rama memperhatikan perubahan itu tanpa banyak bicara. Setiap malam, ia tetap memberi terapi pijat titik saraf dan setiap pagi ia memberi ramuan baru. Arga mulai bisa berjalan keluar rumah, menikmati udara, dan merasakan tanah di bawah kakinya. Ia melihat sawah, mendengar kokok ayam, dan merasakan angin menyentuh wajahnya.
Dan di sela langkah yang masih goyah itu, ia bertanya dalam hati, apakah aku masih punya masa depan? Pertanyaan itu tidak ia ucapkan, tetapi Rama seperti bisa membacanya. Suatu sore, saat Arga duduk di tepi sungai desa, Rama datang dan duduk di sampingnya. Kau tahu, ucap Rama pelan, tubuh manusia punya cara untuk pulih. Tapi jiwa manusia hanya bisa pulih jika ia mau memaafkan apa yang ditinggalkan masa lalu. Arga tidak menatap Rama. Ia menatap aliran air yang terus bergerak, seolah sungai itu sedang membawa sesuatu pergi. Aku hancur, Rama. Suara Arga pecah, meski ia berusaha terdengar kuat. Tubuhku, harga diriku, hidupku, semua diambil dalam sekejap. Aku bahkan tidak sempat berjuang. Rama menunduk, mengambil sedikit air dengan tangannya. Tidak ada yang benar-benar dirampas dari seseorang, kecuali ia menyerah. Kau masih di sini. Kau masih bernapas. Itu tandanya kau masih punya kesempatan. Arga menutup mata, menahan emosi yang mengalir begitu saja. Selama ini ia takut untuk terlihat lemah. Tetapi di tempat itu, di sisi seorang asing yang telah menyelamatkan hidupnya, ia tak perlu lagi menjadi sosok yang berpura-pura kuat. Di sungai kecil itu, ia membiarkan dirinya runtuh, namun runtuh untuk membangun sesuatu yang baru, bukan untuk tenggelam. Rama menepuk bahu Arga pelan. Jika Allah menunda akhir dari hidupmu, itu artinya ada sesuatu yang belum selesai. Dan tugasmu adalah menemukannya, bukan menghindarinya. Arga mengangguk pelan. Ia tidak menjawab apapun. Tetapi di dadanya muncul satu getaran kecil, harapan. Bukan harapan besar yang meledak seperti ambisi masa lalu, melainkan harapan yang tenang, yang tumbuh dari ketulusan, bukan dari kesombongan. Saat matahari tenggelam, langit berwarna jingga keemasan. Arga menatapnya lama, dan untuk pertama kalinya sejak vonis mematikan itu, ia berbisik dalam hati dengan jujur. Aku ingin hidup. Bukan karena harta. Bukan karena tahta, tapi karena ia ingin menemukan kembali dirinya yang hilang. Malam datang, dan Arga kembali ke rumah Rama dengan langkah yang lebih ringan. Ia tahu jalan penyembuhan masih panjang, tetapi kini, ia siap menjalaninya. Hari-hari berlalu di desa Sukarengas. Tubuh Arga semakin stabil. Napasnya lebih teratur, langkahnya lebih tegap, dan pikirannya sedikit demi sedikit mulai jernih. Namun semakin tubuhnya pulih, semakin pikirannya dipenuhi pertanyaan yang tak kunjung ia dapatkan jawabannya, terutama tentang Rama. Pemuda itu menyembuhkan dengan ketenangan yang matang, pengetahuan yang rapi, dan pemahaman tubuh yang terlalu dalam untuk sekadar tabib kampung. Sesuatu di balik sosok itu terasa tersembunyi, seperti pintu masa lalu yang sengaja dikunci rapat. Suatu malam, ketika hujan turun rintik-rintik dan petromak redup bergoyang di terpa angin, Arga duduk di ruang tengah rumah kayu, menatap remang cahaya yang menari di lantai bambu. Rama baru saja selesai menyiapkan ramuan untuk terapi malam. Namun kali ini, Arga tidak langsung meminumnya. Ada sesuatu yang menahannya. Rama, ucap Arga pelan. Aku ingin bertanya, siapa sebenarnya dirimu? Rama berdiri memunggunginya. Seolah pertanyaan itu sudah ia duga sejak lama. Butuh beberapa detik sebelum ia berbalik dan menjawab. Aku hanya seseorang yang belajar memahami tubuh manusia. Arga, katanya singkat. Tidak. Arga menatapnya tajam. Bukan hanya itu. Gerakan tanganmu, cara kau membaca detak nadi, teknik tekanan yang kau lakukan, itu bukan kemampuan pemula. Kau menyembunyikan sesuatu. Dan aku ingin tahu. Rama terdiam. Hening yang panjang jatuh di antara mereka. Hanya suara hujan di atap yang terdengar, seperti menekan setiap detik yang berlalu. Akhirnya, Rama duduk berhadapan dengan Arga, menatapnya tanpa keraguan, tetapi juga tanpa senyum. Ayahku, suara Rama terdengar rendah, adalah seorang tabib, salah satu yang terbaik. Orang-orang datang dari kota jauh hanya untuk berobat padanya. Ia mengobati tanpa melihat status, tanpa mematok harga, dan tanpa pamrih. Tapi kebaikan tidak selalu membuahkan penghormatan. Rama menarik napas pelan,
Matanya memandang kosong ke arah jendela yang diburamkan hujan. Suatu hari, ayahku difitnah oleh kelompok yang merasa ilmunya mengancam. Mereka adalah orang-orang berkuasa dari kota, para praktisi medis modern, termasuk seorang dokter ternama. Ayahku dituduh melakukan praktik berbahaya, padahal ia menyembuhkan banyak orang yang tidak lagi bisa dibantu oleh rumah sakit. Fitnah itu menyebar seperti racun. Kehormatan ayahku dirampas, usahanya ditutup, dan ia dijauhi masyarakat. Arga tercekat. Kisah itu seperti menampar batinnya. Ayahmu, Arga berbisik. Apa hubungan semua ini denganmu? Dan, dengan caramu menyembuhkan. Ayahku meninggal tidak lama setelah itu, jawab Rama lirih. Bukan karena penyakit, tapi karena hatinya hancur. Aku masih remaja saat itu. Namun sebelum ia pergi, ia meninggalkan semua catatan ilmu pengobatannya padaku, meminta aku menjaga, mempelajari, dan menggunakannya hanya untuk kebaikan. Bukan untuk uang. Bukan untuk kekuasaan. Arga menunduk. Di dadanya, ada rasa perih yang sulit dijelaskan. Ia melihat kilatan luka dalam tatapan Rama. Luka yang tertanam lebih dalam daripada sekadar kehilangan orang tua. Itu adalah luka pengkhianatan. Luka ketidakadilan. Luka masa lalu yang tak pernah benar-benar sembuh. Namun apa yang membuat Arga membeku bukan hanya kisah itu, melainkan satu nama yang terlintas di kepalanya. Nama yang dulu ia banggakan. Nama yang telah menjatuhkan dirinya beberapa waktu lalu. Profesor Mahendra. Arga mengepalkan tangan. Rama, suaranya bergetar. Dokter yang memvonisku, namanya Mahendra. Tatapan Rama berubah, dari lembut menjadi tegas, dari teduh menjadi dalam. Mata mereka bertemu, dan dalam sekejap Arga tahu, ini bukan kebetulan. Pertemuan mereka tidak mungkin hanya urusan takdir yang sederhana. Ada simpul besar di masa lalu yang rupanya mengikat keduanya tanpa mereka sadari. Nama itu, ucap Rama pelan namun jelas, bukan nama asing bagiku. Arga tersandar, dadanya terasa sesak. Bukan karena penyakit, tetapi karena kemarahan yang kembali menyala. Vonis yang ia terima, rasa hina yang ia telan, kehancuran yang ia alami, tiba-tiba terasa seperti bagian dari lingkaran gelap yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Rama menatapnya penuh ketegasan. Arga, sebelum kau datang ke desa ini, aku selalu bertanya pada diriku, kapan waktu yang tepat untuk membuka lembaran masa lalu? Dan kini, aku mulai mengerti. Sebab luka yang belum selesai akan terus menuntut untuk disembuhkan. Arga menutup mata, menahan emosi yang datang bertubi-tubi. Dalam hatinya, ia menyebut nama Allah dengan suara bergetar, memohon kekuatan. Bukan kekuatan untuk membalas, tetapi kekuatan untuk bertahan. Hujan masih turun. Malam masih sunyi. Namun di antara dua lelaki itu, ada api kecil yang mulai menyala. Api yang lahir dari luka, ketidakadilan, dan kebenaran yang belum terungkap. Dan untuk pertama kalinya, Arga benar-benar sadar. Ia tidak hanya sedang berjuang melawan penyakit, tetapi juga melawan masa lalu yang ternyata tidak pernah selesai. Malam itu terasa lebih panjang dari biasanya. Hujan telah berhenti, namun udara dingin masih menetap di desa Sukarengas. Arga duduk di kursi bambu, menatap lantai tanpa berkedip. Kata-kata Rama terus terngiang di kepalanya. Nama Mahendra, fitnah terhadap ayah Rama, dan vonis kematian yang dijatuhkan pada dirinya. Semua potongan cerita itu seperti pecahan kaca yang perlahan menyusun pola besar. Ada sesuatu yang jauh lebih busuk dibanding penyakit yang merongrong tubuhnya. Rama berjalan mendekat membawa seteko air hangat. Minumlah dulu, ujarnya. Arga menuruti meski pikirannya tidak benar-benar di tempat itu. Setelah meneguk beberapa kali, Arga bersandar dan bertanya dengan suara berat. Ceritakan semuanya. Rama, aku perlu tahu apa yang sebenarnya terjadi. Rama menarik napas dalam. Cahaya lampu minyak memantulkan bayangan wajahnya yang tampak lebih keras daripada biasanya. Semua bermula bertahun-tahun lalu, katanya pelan. Ada kelompok kecil di dunia medis yang memonopoli metode penyembuhan. Mereka bekerja sama dengan perusahaan obat besar. Tujuan mereka sederhana,
Memastikan hanya satu pintu yang dianggap legal dalam dunia kesehatan. Siapapun yang mengobati di luar jalur itu, sekecil apapun, akan dianggap ancaman. Arga mengepal tangannya. Dan ayahmu adalah salah satu ancaman itu. Rama mengangguk. Ayahku menyembuhkan banyak orang, terutama dari kalangan kecil yang tak mampu membayar biaya rumah sakit. Ia mengobati dengan metode yang sulit dipahami oleh ilmu modern, tapi hasilnya nyata. Dan itulah yang membuat mereka ketakutan. Ketakutan kehilangan pasar. Arga memejamkan mata sesaat. Kata, pasar, terasa menjijikan bila terkait dengan nyawa manusia. Ia menunduk, lalu bertanya lirih. Dan Mahendra, dia bagian dari kelompok itu. Bukan hanya bagian, jawab Rama tegas. Ia adalah salah satu otak utamanya. Ia memiliki reputasi besar, nama besar, dan penghargaan internasional. Dengan pengaruhnya, ia bisa melabeli siapapun sebagai penipu, pseudosains, atau berbahaya. Dan tuduhan itu cukup untuk menghancurkan siapa saja, termasuk ayahku. Arga merasakan dadanya kembali sesak, bukan karena penyakit, melainkan amarah yang menumpuk. Jadi, vonis mereka padaku, itu mungkin bukan sekadar diagnosis. Rama menatapnya dalam-dalam. Arga, orang-orang serakah yang sama masih ada, masih berkuasa, dan masih memegang jaring pengaruh. Jika kau menjadi beban atau ancaman bagi mereka, baik secara bisnis maupun informasi, mereka tidak akan ragu menjatuhkanmu. Vonis, mati, bisa jadi hanyalah alat. Alat untuk membuatmu menyerah, agar kau tidak sempat melawan. Arga merasakan tubuhnya membeku. Ia teringat rapat direksi, tatapan merendahkan, rencana penggulingan, dan begitu cepatnya kabar sakitnya tersebar. Semuanya terjadi terlalu rapi, terlalu cepat, dan terlalu tepat sasaran untuk disebut kebetulan. Selama ini aku pikir aku hanya sakit. Suara Arga bergetar. Aku pikir dunia menjauhiku karena aku lemah. Tapi ternyata, aku dibuat lemah. Rama tidak menimpali. Ia membiarkan kalimat itu tenggelam bersama luka yang dibawanya. Beberapa menit mereka diam. Desa sunyi. Hanya suara malam yang menemani. Lalu perlahan, Rama berkata, Arga, aku perlu jujur. Pertemuan kita memang takdir, tapi bukan kebetulan. Aku mengenal namamu sejak lama. Ayahku sering menyebut namamu sebagai pebisnis muda yang cerdas namun dikelilingi orang yang salah. Ia selalu berkata satu hal. Jika ada orang yang suatu hari bisa mengguncang sistem itu, orang itu adalah Arga Prasetya. Arga tercekat. Urat di pelipisnya menegang. Dan sekarang, setelah semua ini, apa kau ingin aku menjadi pahlawan? Aku bahkan belum pulih. Rama menatapnya dengan ketenangan yang menembus hati. Aku tidak ingin kau jadi pahlawan, ujarnya. Aku hanya ingin kau sembuh, tubuhmu dan jiwamu. Tapi kau harus tahu apa yang sebenarnya terjadi, agar kau tidak lagi merasa hidupmu sia-sia. Arga terdiam lama. Ia menunduk dalam-dalam, memijat akar hidungnya yang berdenyut. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan suara yang nyaris pecah. Seluruh hidupku berakhir bukan karena takdir, tapi karena permainan manusia. Mereka merampas tubuhku, pekerjaanku, bahkan harga diriku. Lalu bagaimana aku bisa memaafkan itu, Rama? Rama mengambil nafas pelan sebelum menjawab. Tidak semua luka harus dibalas. Ada luka yang cukup disembuhkan saja. Tapi ingat satu hal, jika kau ingin bangkit, kau harus bangkit bukan karena dendam. Bangkitlah karena kau berhak hidup dengan utuh. Arga menutup mata. Dalam hatinya, ia menyebut nama Allah, memohon ketenangan. Ia merasa dunia mulai menunjukkan rona aslinya, dan meskipun perih, setidaknya kini ia melihat dengan jelas siapa musuh sebenarnya. Malam itu, sesuatu berubah dalam diri Arga. Bukan kemarahan membabi buta, melainkan kesadaran yang tajam. Ia mulai memahami, penyakitnya hanya bagian dari cerita. Ada perang yang jauh lebih besar menunggunya, perang yang tidak memakai senjata, tetapi kebenaran. Dan untuk pertama kalinya,
Arga tidak lagi merasa korban. Ia mulai merasa sesuatu yang berbeda. Kehendak untuk bangkit. Pagi datang tanpa banyak suara. Awan kelabu menggantung rendah di atas desa Sukarengas. Seolah langit ikut memahami beratnya cerita yang semalam dibuka. Arga terbangun lebih awal. Namun kali ini bukan karena sakit. Ada sesuatu yang menggelayut di benaknya. Rasa penasaran, waspada, juga perasaan bahwa kehidupan yang ia kenal selama ini hanyalah permukaan dari kebenaran besar yang baru mulai terkuak. Ia duduk di tepi ranjang, mengusap wajah, lalu menatap kedua telapak tangannya. Tubuh ini hampir diambil dari hidupku, gumamnya lirih. Dan aku bahkan tidak mengenal siapa diriku di balik semua ambisi itu. Matanya kosong. Untuk sebagian besar hidup, ia selalu menjadi Arga sang penguasa, Arga sang pebisnis, atau Arga sang pemenang. Namun kini, di sebuah desa terpencil, ia mulai bertanya, siapa Arga ketika semua gelar itu dilepas? Di luar, Rama sedang memotong beberapa batang tanaman herbal. Gerakan tangannya cekatan, seolah setiap helai daun memiliki rahasia yang ia pahami. Arga memperhatikannya dari pintu, sebelum akhirnya bertanya, berapa lama kau belajar semua ini, Rama? Rama menoleh, menatap Arga tenang. Sejak kecil, ayahku tidak hanya mengajariku teknik. Ia mengajarkan cara memahami tubuh, memahami rasa sakit, memahami jiwa manusia. Ilmu ini bukan soal ramuan, katanya. Ini soal memperlakukan manusia seperti manusia. Arga terdiam. Ia merasa kalimat itu mengiris sesuatu di dadanya. Betapa sering ia memperlakukan manusia hanya sebagai angka, data, aset, dan strategi. Tanpa disadari, selama ini ia telah hidup jauh dari sisi paling mendasar dari seorang manusia, empati. Setelah memetik herbal, Rama masuk dan meletakkan semuanya di meja kayu. Arga, ucapnya perlahan, ada sesuatu yang harus kau ketahui tentang diriku. Bukan hanya tentang ayahku, tapi tentang aku sendiri. Arga menegakkan tubuh, menunggu. Rama menatapnya dalam-dalam sebelum berkata, aku bukan sekadar tabib kampung. Ilmu yang kupelajari, bukan ilmu biasa. Ilmu ini berasal dari garis keturunan yang turun-temurun. Ayahku adalah penjaga terakhirnya. Dan sebelum ia meninggal, ia menurunkannya padaku, agar suatu hari, aku bisa menjaga keseimbangan antara pengobatan dan kemanusiaan. Arga terdiam, mencoba memahami. Maksudmu, kau adalah pewaris dari sebuah jalur ilmu. Rama mengangguk. Ilmu ini pernah diakui secara luas berabad-abad yang lalu. Namun seiring masuknya kepentingan, kekuasaan, dan politik kesehatan, perlahan ilmu ini dimusnahkan. Tidak secara fisik, tapi secara reputasi. Dihina, direndahkan, dicap berbahaya. Hingga akhirnya, hanya sedikit yang tersisa, dan keluargaku menjadi salah satu penjaga terakhirnya. Arga menarik napas panjang. Kenapa disembunyikan? Kenapa kau tidak melawan saat itu? Kenapa kau tidak mencari keadilan? Tatapan Rama melembut. Karena keadilan tanpa kuasa hanya menjadi jeritan di angin, Arga. Dan aku belum siap ketika ayahku pergi. Aku harus belajar, menguatkan diri, dan menunggu waktu. Jika aku melawan dalam keadaan lemah, aku akan hancur sebelum menyentuh kebenaran. Arga menunduk. Kata-kata itu memukul perasaannya seperti gelombang. Selama ini ia selalu percaya bahwa kekuatan ditentukan oleh kecepatan mengambil tindakan. Namun Rama menunjukkan sisi lain. Kekuatan juga bisa berarti kesabaran. Arga, suara Rama kembali, lebih dalam. Dan ada satu hal lagi yang membuatku yakin, bahwa kau bukan orang asing dalam takdir ini. Nama keluargamu bukan nama yang asing di masa lalu. Ayahku pernah menyebut nama Prasetya dalam salah satu catatannya. Arga langsung menatap Rama. Maksudmu, keluargaku terlibat dalam semua ini? Rama menggeleng pelan. Bukan begitu. Bukan keluargamu sebagai pelaku. Tapi keluargamu pernah menjadi korban dari lingkaran yang sama. Ayahmu dulu pernah menolak kerja sama bisnis dengan kelompok yang sama,
kelompok yang kini dipimpin Mahendra. Arga terpaku. Ingatan tentang ayahnya, yang meninggal saat ia masih di awal karir, berputar kembali. Ayahnya selalu mengatakan, "Jangan jual nilai demi kuasa, Ga. Itu harga yang terlalu mahal." Saat itu Arga tak benar-benar paham. Kini kalimat itu terasa seperti pesan yang baru selesai ditulis. Rama mendekat, menatap Arga dengan sorot mata yang kokoh. "Ini bukan hanya tentang ayahku, atau tentang penyakitmu. Ini tentang warisan yang ingin diputuskan oleh orang-orang tamak, dan tentang warisan kebenaran yang harus dijaga. Kau tidak bertemu denganku karena kebetulan. Kita berdua membawa luka yang dibuat oleh tangan yang sama. Hanya bentuknya saja yang berbeda." Arga tidak langsung menjawab. Tenggorokannya mengencang, matanya memanas, namun ia menahannya. Ia menyebut nama Allah dalam hati, memohon kejernihan sebelum suara hatinya tenggelam oleh emosi. Beberapa detik, ia hanya duduk diam. Lalu perlahan ia berkata, "Rama, kalau semua ini benar, maka aku tidak bisa lagi melihat hidupku seperti sebelumnya. Aku tidak ingin terus menjadi korban. Tapi aku juga belum tahu siapa diriku tanpa masa laluku yang hancur." Rama menepuk bahunya, ringan namun mantap. "Itulah kenapa kau harus sembuh, Arga. Agar kau bisa melihat jati dirimu dengan mata yang bersih, bukan dengan luka." Arga menatap langit melalui celah atap. Hatinya bergetar, bukan karena takut, tapi karena pertama kalinya ia merasa ia sedang dilahirkan kembali. Langit sore memerah ketika Arga berada seorang diri di tepi sungai desa. Aliran air yang tenang justru terasa seperti ironi, karena isi kepalanya sedang tidak serupa ketenangan itu. Hatinya penuh suara masa lalu, suara kemarahan, suara luka yang belum selesai, dan suara tanya yang semakin keras menuntut jawaban. Identitas Rama, fitnah terhadap ayahnya, keterlibatan Mahendra, dan bayang-bayang masa lalu keluarga Arga sendiri, semuanya kini menyeruak tanpa ampun. Ia mencelupkan kedua tangannya ke dalam air sungai yang dingin. Satu tarikan napas panjang ia ambil, mencoba menstabilkan dadanya yang kembali berat. "Selama ini aku dibutakan oleh ambisi," gumamnya pada diri sendiri. "Dan kebenaran bersembunyi di balik semua yang tidak pernah mau kulihat." Suara langkah kaki terdengar pelan dari belakang. Rama datang, membawa 2 cangkir tanah liat berisi air jahe. Ia duduk di samping Arga tanpa berkata apa-apa pada awalnya. Hanya kehadirannya saja sudah cukup membuat hening menjadi tidak sesak. "Arga," ucap Rama akhirnya, "aku tahu kepalamu penuh. Tapi ada sesuatu yang harus kau dengar sebelum semuanya terlambat." Arga menoleh. "Apa lagi yang belum aku tahu?" Rama menatap aliran sungai. "Aku menemukan sesuatu di catatan ayahku. Semalam, setelah kau tidur." Ia membuka lipatan kain kecil yang ia bawa. Di dalamnya terdapat kertas tua dengan tulisan tangan dan beberapa nama yang sudah memudar. Ini adalah daftar pasien terakhir ayahku sebelum ia difitnah. Arga menerima kertas itu. Jantungnya berdetak lebih cepat ketika matanya menangkap satu nama yang membuat tenggorokannya mengering. Nama itu adalah nama ayahnya sendiri. Arga membeku. Tangan yang memegang kertas itu bergetar halus. "Ayahku, pernah menjadi pasien ayahmu?" Suaranya nyaris tak terdengar. Rama mengangguk pelan. "Ayahmu datang diam-diam, meminta bantuan karena sakit tertentu. Kondisinya saat itu cukup berat. Namun ayahku berhasil menahannya, membantu tubuhnya agar lebih kuat. Tapi setelah itu, ayahmu menolak semua permintaan kerjasama yang diajukan kelompok Mahendra. Ayahmu tahu sesuatu. Ia tahu ada permainan buruk di balik topeng dunia kesehatan tersebut. Karena itu, ayahmu memilih menjauh." Arga merasakan dadanya diremas dari dalam. Ia menatap catatan itu lama, seolah kertas usang itu baru saja menghidupkan bagian jiwanya yang selama ini terkubur. "Ayahku, selama ini, melindungi sesuatu." Air matanya menggenang, namun ia menahannya agar tidak jatuh. Rama melanjutkan, "Aku juga menemukan hal lain. Ada simbol di sudut catatan ayahku, tanda yang sama dengan simbol yang tertera di salah satu dokumen perusahaanmu.
Aku melihatnya waktu dulu aku diam-diam mempelajari latar belakangmu. Arga, artinya fitnah terhadap ayahku, dan kehancuran yang menimpamu sekarang, bukan dua peristiwa terpisah. Mereka adalah rangkaian dari satu rencana besar yang sudah berjalan bertahun-tahun. Dan keluargamu salah satu korbannya. Arga menutup wajahnya dengan kedua tangan. Dalam hatinya, ia menyebut nama Allah untuk menahan amarah dan getir yang berkecamuk seperti badai. Giginya terkatup erat, rahangnya menegang. Jadi, ini bukan hanya soal bisnis, atau reputasi, atau penyakitku. Ini adalah konspirasi yang sudah lama hidup. Rama menatapnya lekat-lekat. Arga, dengarkan aku. Mahendra bukan hanya dokter yang menjatuhkan vonis padamu. Ia juga pewaris kekuasaan kotor yang dulu menghancurkan ayahku dan membuat ayahmu terpojok. Dan saat kau tumbuh menjadi orang berpengaruh, ia melihat ancaman lain. Ancaman yang sama. Ancaman terhadap kuasa yang ingin mereka pertahankan. Arga memalingkan wajahnya, menatap matahari yang perlahan tenggelam. Air matanya akhirnya jatuh, meski ia tak mengizinkannya lama-lama. Selama ini aku pikir penyakit adalah akhirku. Tapi ternyata, aku sedang disingkirkan. Dengan cara paling halus, paling rapi, dan paling pengecut. Rama menundukkan kepala, memberi ruang bagi Arga untuk merasakan apa yang seharusnya dirasakan. Lalu ia berkata, lembut namun pasti, Arga, kau boleh marah, kau boleh hancur. Tapi jangan berhenti di sana. Karena jika kebenaran selama ini disembunyikan, maka seseorang harus membukanya. Arga mengusap wajahnya, perlahan menegakkan punggung. Tatapannya berubah. Masih menyimpan luka, masih menyimpan amarah, tetapi kini ada api lain. Api yang lahir bukan dari dendam semata, melainkan dari kesadaran akan kebenaran yang ingin ia genggam. Dengan suara yang pelan namun penuh tekad, Arga berbisik. Jika Allah masih memberiku hidup, maka aku akan menemukan kebenaran itu sampai akhir. Apapun harganya. Rama menatapnya, lalu mengangguk. Dan aku ada di sini bukan untuk membalas atas nama ayahku, tapi untuk memastikan luka ini tidak menelan lebih banyak korban. Di tepi sungai, di bawah langit senja yang menyala merah, dua manusia yang sama-sama pernah dihancurkan oleh pihak yang sama kini duduk berdampingan, bukan lagi sebagai penolong dan pasien, tetapi sebagai dua jiwa yang disatukan oleh kebenaran. Dan malam itu, keduanya tahu, mulai hari ini, mereka tidak lagi berjalan sebagai korban. Fajar belum sepenuhnya pecah ketika Arga terbangun dengan napas yang mantap. Ia duduk di tepi ranjang, menatap kedua telapak tangannya yang kini terasa lebih kuat. Bukan sekadar kuat secara fisik, tetapi kuat karena ada tujuan. Luka-luka batin, konspirasi, dan kebenaran yang terkuak di desa Sukarengas telah mengubahnya. Arga bukan lagi pria yang runtuh oleh vonis kematian dan pengkhianatan. Ia kini pria yang tahu siapa dirinya, dan apa yang harus ia hadapi. Rama berdiri di ambang pintu, seolah sudah menunggunya. Kau sudah siap, katanya pelan. Arga mengangguk. Tubuhku mungkin belum sempurna, tapi hatiku sudah memilih langkahnya. Rama berjalan mendekat, membawa gulungan kain berisi catatan-catatan ayahnya. Aku telah merapikan semua ini. Bukti, nama, catatan, jejak-jejak kejahatan yang mereka sembunyikan selama ini. Jika suatu hari kau kembali ke kota, kau harus tahu di mana harus memulai. Arga menerima gulungan itu dengan kedua tangan. Jemarinya meremasnya erat. Seolah di dalam gulungan itulah tersimpan harga dirinya yang selama ini dirampas. Ia menarik napas panjang dan berkata lirih. Aku berutang nyawa padamu, Rama. Dan mungkin aku tidak akan pernah bisa membalas kebaikan ini. Rama menggeleng. Tidak ada utang. Kau hidup. Itu sudah cukup. Aku tidak menolongmu untuk balasan. Aku menolongmu karena setiap hidup berharga. Dan karena aku percaya, jika kau kembali berdiri, dunia akan lebih baik daripada sebelumnya. Arga menatap Rama lama. Lalu ia berkata, kau tidak hanya menyelamatkan tubuhku, kau menyelamatkan diriku dari kebutaan.
Aku bersyukur Allah mempertemukan kita. Hening sejenak menyelimuti mereka. Di luar, matahari perlahan naik, mewarnai desa dengan cahaya keemasan yang indah. Dan di sana, Arga merasa seakan semesta sedang membuka pintu yang selama ini tertutup. Hari itu, Arga berjalan mengelilingi desa untuk terakhir kalinya sebelum pergi. Ia melihat anak-anak berlari tanpa alas kaki, para petani menyiapkan ladang, dan ibu-ibu menjemur pakaian sambil saling berbincang. Kehidupan sederhana itu menyentuhnya dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Di kota, ia mengejar angka, pujian, dan dominasi. Di sini, ia melihat makna yang jauh lebih penting, ketulusan. Ketika matahari mencapai puncak, Arga dan Rama duduk di tepi sungai, tempat kebenaran besar itu terungkap. Suasananya berbeda kali ini. Bukan lagi ruang untuk luka, tetapi ruang untuk perpisahan yang penuh makna. Arga menatap air sungai yang mengalir pelan. Rama, sebelum aku pergi, aku ingin mendengar satu hal. Apa yang sebenarnya kau inginkan dari hidupmu? Setelah semua luka dan kehilangan itu, apa yang membuatmu tetap berdiri seperti ini? Rama tersenyum tipis. Aku hanya ingin membuat hidup orang lain lebih ringan. Itu saja. Jika ada satu orang saja yang tertolong, satu tubuh yang pulih, satu jiwa yang kembali menemukan harapan, maka hidupku tidak sia-sia. Dan aku percaya, setiap manusia diberi peran. Kau punya peranmu. Aku punya peranku. Tidak harus sama, tidak harus saling bersaing. Yang penting, saling menguatkan. Jawaban itu menancap di dada Arga. Ia menunduk. Air matanya kembali memanas. Terima kasih, Rama. Kau menyadarkanku bahwa menjadi kuat bukan berarti tak pernah jatuh, tapi mampu bangkit dengan hati yang baru. Rama berdiri, menepuk bahu Arga untuk terakhir kalinya. Pergilah, dan jangan menoleh karena takut. Menolehlah hanya untuk bersyukur. Arga mengangguk mantap. Ia pun meninggalkan desa itu, berjalan menuju mobil yang sudah lama ia parkir di jalan berbatu. Setiap langkah terasa berat, bukan karena ragu, tetapi karena ia tahu, perjalanannya kali ini bukan untuk melarikan diri, melainkan untuk kembali. Sebelum menutup pintu mobil, Arga menatap langit, lalu berbisik, "Jika ini jalanku, maka bimbing aku, Allah. Aku siap." Mesin mobil menyala. Debu tipis berterbangan. Rama berdiri di kejauhan, menatap tanpa melambaikan tangan. Tidak perlu isyarat, tidak perlu kata perpisahan. Karena persaudaraan sejati tidak ditandai oleh kebisingan, melainkan oleh doa dalam diam. Arga melaju meninggalkan desa Sukarengas, membawa luka, kebenaran, dan harapan sekaligus. Ia tahu badai di kota sedang menunggunya. Ia tahu Mahendra masih berkuasa. Ia tahu dunia yang ia tinggalkan adalah dunia yang siap menggigit siapapun yang menunjukkan kelemahan. Namun kali ini, ia tidak lagi pulang sebagai Arga yang jatuh. Ia pulang sebagai Arga yang bangkit. Dan disinilah, perjalanan barunya benar-benar dimulai.